Sekarang mungkin gue pengen bahas sedikit tentang mungkin productivity bro ya. Kan sekarang orang mungkin masih stigmanya adalah kalau lo mau kaya lo harus kerja keras. Iya. Jadi orang tuh bangun pagi jam 8 kerja sampai malam gitu kan. Lu setuju nggak sama itu? Nggak setuju. Oke. Karena menurut gue kerja itu orientasinya hasil. Oke. Bukan seberapa sibuk diri lu. Jadi kalau lu ada orang ngomong proses tidak akan mengkhianati hasil, lu nggak percaya? Tentu kerja keras juga penting ya. Tapi itu nggak cukup bro. Yang cukup apa bro? Yang penting lu bekerja secara efektif. Oke. Gimana cara kita tahu itu efektif atau enggak? Dari outcome-nya, dari hasilnya. Oke. Iya. Oke. Contohnya misalnya nih dulu ya, gue pernah kerja juga bantuin di orang tua gue gitu ya. Cuman makan gaji doang, pernah gue dapet dividen tuh nggak pernah. Oke. Gajinya juga kecil bro. Gaji standar, udah ada standar kantor, gue cuma dapet gaji standar kantor. Oke. Yang sama karyawan-karyawan yang lain bro. Oke. Nah, itu gak ada hasilnya menurut gua. Lu sibuk tiap hari datang ke kantor pagi, pulang sore, setiap hari sampai 30, tapi gajinya cuma dapat gaji doang, nggak seberapa gitu loh. Jadi percuma lu kerja sibuk di belakang meja kantor gitu, sibuk banget ya. Tapi kalau nggak bikin lu kaya nggak ada gunanya bro. Oke. Jadi gua selalu melihat itu hasil, gitu loh. Jadi orientasi kita tuh harus ke hasil, bukan ke seberapa sibuk. Contoh sama juga kita punya karyawan nih. Ngerti? Ya. Dia sibuk setengah mati, tapi makan gaji buta doang, nggak ada hasilnya gitu bro. Kalau gitu apa hal yang paling mempengaruhi hasil? Contoh ya, apa yang kita kerjakan, gimana cara kita ngerjainnya, kita bekerja sama siapa, itu kan semua berpengaruh sama hasil. Berpengaruh, betul. Tapi apa yang paling moving the needle bro? Apa yang paling menggerakkan roda sampai kita bisa mencapai hasil itu? Nah, kalau contohnya misalnya di saham ya. Oke. Gua itu, contoh kita tau lah, investor yang jago itu setahun tuh nggak perlu gede, 20% aja. Iya. Jadi menurut gua kalau lu udah bisa perform di atas 20%, itu udah dapat hasil yang bagus sebenarnya. Karena lu kalau 20% lu compounding setiap 4 tahun duit jadi lu double. pasti jadi miliaran, jadi triliun, apalagi seumur lu bro. Aduh. Ratusan miliar udah pasti. Lu cari aja 20% compound. Iya. Ya kan, lu compound 20%, lu lagi compound 20% lagi, compound itu lu udah pasti di umur gua lu udah jadi ratusan miliar bro. Lu mau nyantai aja deh, lu udah pasti ratusan miliar. Gak usah kerja ya? Gak usah kerja. Gak usah bikin podcast. Iya, jadi perform lu itu dari, kalau misalnya kita investor ya, dari returnnya setahun. Oke. Kalau lu returnnya kurang dari 20%, lu underperform. Oke. Kalau lu udah kena 20% tahun ini, lu sebenarnya udah oke. Ya. Kalau lu ternyata tahun ini 40%, lu udah performance lu udah bagus banget sebenarnya. Oke. Apalagi kalau lu bisa 50-100%, lu udah yang 1% lah performance itu udah lu udah hebat banget lah gitu. Dari situ aja bro. Kan kadang orang suka ngomong kayak kalau tidur ngasih lu duit, lu tidur aja terus. Jadi kadang lu mau kerja keras gimana pun kalau return lu justru kecil, sama orang tidur return yang gede, lu mending tidur aja gitu. Iya, mendingan gitu. Nah, tapi menurut lu kalau trading sama investing, trading itu maksimal di angka berapa M? Baru setelah itu lu harus invest. Pengalaman lu? Pengalaman gue ya, menurut gue kalau lu duitnya baru 10 juta sampai 1 miliar, mungkin lu boleh trading. Oke. Tapi kalau di atas 1 miliar, cari saham multi-bagger tuh lebih enak. Oke. Karena begitu lu timpuk 1 jadi 2. 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi 16, akhirnya gede bro. Iya. Tuh. Kalau pengalaman. Apalagi kayak duitnya udah kayak lu bro. Enggak lah. Lu tinggal one hit nih, dapat yang 100-200%. Tapi gue all in dong. Harus all in. Ya, tapi mungkin nggak usah all in 100% ya. Mungkin all innya 80% lah. Oke. Coba kita kulik sedikit nih. Karena pengalaman gue bro, trading itu buat gue lumayan sulit ketika gue udah lewat 5M ke atas. Nah, betul. Karena volume liquidity lumayan sulit. Setuju. Untuk kita cari volatilitas 15%, kalau volume tipis kan bisa beli barang, buangnya belum tentu bisa. Setuju. Makanya menurut gue kalau porto udah di atas 5M tuh harus ada yang lu investasikan. Betul. Nah, tapi gue penasaran gini bro, anggap ya teman-teman di sini udah kerja keras, udah punya uang, let's say $1 juta lah ya. Kan mungkin ada entrepreneur, karena banyak sekali teman-teman gue tuh cashnya dari bisnis 100 miliar, banyak bro. Tapi kan mereka baru mau belajar, baru masuk saham. Anggap $1 juta nih. Kalau lu balik ke $1 juta, cara lu ngelakuin portfolio management tuh gimana?
Berarti duit gua sekitar 15 15 M ya. Misalkan kalau mau cacing naga-naga, lu mau cari jackpot nih. Berapa persen yang lu cacing naga-naga, berapa persen yang lu di aman? Kayak misalkan di bank gede misalkan. Oke, kalau gua itu sistemnya begini. Misalnya gua punya duit 15 M, gua cari nih saham yang kira-kira bisa multi bagger. Nah, itu nggak selalu ketemu, Bro. Kalau belum ketemu, ya udah lu masukin dulu yang aman. Misalnya lu masuknya di saham batubara, ya yang saham gede lah, saham batubara yang bagi dividen. Bank. Ya, tapi one day pasti ada secara nggak sengaja dalam 1 tahun nih, lu ketemu pasti. Iya, lu wah ini kayaknya nih murah banget nih. Lu jual tuh. Lu murah, nah lu tinggal jual, lu pindahin ke sini, gitu loh. Berarti lu nggak suka pegang cash? Nggak suka, Bro. Cash itu sebenarnya kalau lu pegang banyak cash, artinya lu nggak perform. Betul. Jadi karena kan bokap gue di bidang keuangan ya, terus gue juga ya sama lah kita di bidang keuangan juga lah, di finance juga investment itu di bidang keuangan. Saat lu lagi pegang banyak cash, sebenarnya lu lagi nggak perform. Oke. Even kalau kondisi lagi krisis, gimana tuh? Kalau kondisi krisis beda, kalau kondisi normal. Kalau sekarang normal menurut lo? Normal. Tahun depan? We never know. Tapi kemungkinan normal juga lah ya. Kalau kita lihat dari gelagat-gelagatnya ya. Semoga ya. Cuman kan biasa tuh setiap abis pemilihan presiden tuh biasa saham bullish ya. Iya benar. Kan Prabowo juga baru naik, lalu misalnya kalau di Amerika juga abis pemilihan presiden biasa tuh bullish, apalagi kemungkinan besar yang menang Trump, biasa bullish ya. Iya. Dan kalau Prabowo kan first period. Iya. Biasanya periode pertama kasih pasti yang baik-baik. Iya. Kasih seneng dulu lah. Kasih seneng dulu karena ada kepentingan. Yes. Ada jadi kepentingan. bullish harusnya. Iya. Gitu. Jadi ya udah kalau misalnya belum dapat saham yang bagus, taruh dulu yang aman. Begitu ketemu saham yang bagus, pindahin. Iya. Jadi menurut lu kalau kita nonton video-video productivity gitu ya kan, kadang suka ada video productivity tuh how I become millionaire, bangun pagi, olahraga, berenang, cold shower. Lu menurut lu bullshit itu? Atau balik ke masing-masing sih. Kalau gue tetap bangun juga, gue bangun juga pagi sih. Tapi lu olahraga gitu lu ngelakuin juga? Gua ada gym tapi nggak jarang lah. Jarang. Tapi maksudnya hal-hal kayak gitu nggak ada hubungannya sama lu ngebangun kekayaan gitu. Iya, yang penting lu disiplin lah. Iya. Contohnya misalnya kan kita sekarang udah entrepreneur lah, kita bukan kerja kantoran lah ya bro ya. Yeah. Kalau kita mau males-malesan seharian bisa nggak? Bisa aja. Bisa banget. Setiap minggu mau males-malesan bisa nggak? Bisa kan? Nggak usah kerja lah bro, iya. Kita tembak sahamnya juga bisa. Iya bisa, gitu, tapi kan podcast ini, gue juga terima undangan kanan kiri, tetap kerja, tetap ngajarin orang. Berarti karena lu suka ya? Suka dan disiplin, lu harus tetap disiplin. Oke. Jangan mentang-mentang lu udah punya duit banyak, lu nggak disiplin. Justru lu bisa punya uang segini karena lu disiplin terhadap diri lu. Ya. Gitu. Setelah lu punya uang segini, jadi lu tetap disiplin. Ya. Nah, kebanyakan orang itu dia nggak bisa ke duit segini karena dari lu duit belum ada aja lu udah nggak disiplin terhadap diri lu. Ya. Apalagi nanti lu punya duit, lu foya-foya tiap hari main game doang dong. Menurut lu delaying gratification penting nggak? Nunda kesenangan penting nggak? Penting. Sampai sekarang lu masih ngelakuin atau sekarang lu udah masih bebas? Masih gua lakuin. Kenapa bro? Kan dulu maksudnya kalau lu punya 5 miliar ya ngerti kenapa harus lu lakuin gitu. Tapi kalau sekarang kan duit lu udah ibaratkan udah banyak, udah berlebih bro. Kenapa lu masih delay? Contoh gini deh, lu kan kalau terbang kadang masih ekonomi. Kenapa udah nggak lu sudah bisnis aja gitu? Atau kayak semua hotel 5 star saja? Nah gitu? itu kedisiplinan diri. Karena begitu lu manjain diri lu jadi terbiasa, lu jadi maunya yang itu terus gitu. Jadi gue mau bikin diri gue tuh susah, nggak nyaman. Sampai kapan? Karena saat lu nggak nyaman, disitulah lu kerja keras. Yeah. Begitu saat lu udah nyaman, disitu lu mati sebenarnya. Tapi pertanyaannya sampai kapan bro? Kan ntar ada orang ngomong, wah percuma dong. Sampai mungkin gue udah berkeluarga, gue udah nyaman, tapi selama gue belum berkeluarga, gue harus fight terus ya. Jadi ada perumpamaan kayak tupai bro. Tupai itu dia pas musim spring ya. Ini kalau kan biasa tupai adanya di negara-negara dingin ya. Kalau di Indonesia nggak ada ya kucing. Benar. Mereka tuh di musim panas, dia tuh ngumpulin biji kenari, lalu dia taruh di sarangnya bro. Yeah. Saat dia musim dingin, dia udah punya makanan banyak. Udah punya lumbungnya lah. Yes, nah kita juga sebagai manusia juga harus kayak gitu bro. Pas kita lagi kuat, lagi muda, kita kumpulin. Kumpulin. Nanti saat misalnya kita udah tua atau misalnya kita udah berkeluarga, terus udah agak sakit-sakitan, tapi kita udah punya aset banyak. Yeah. Kita udah bisa hidup dari kita punya passive income dan capital gain lah. Jadi gue suka bikin diri gue nggak nyaman. Gitu. Gue nggak mau manjain diri gue gitu bro. Tapi
Tapi ada nggak self reward tertentu yang lu kayak ya udah splurge? Maksudnya kan kadang orang tuh ada yang punya money dials bro. Artinya money dials adalah contoh gini. Mungkin lu nggak suka terbang naik business class, tapi lu sekali belanja beli baju 50 juta yang seharga business class. Jadi sebenarnya sama aja Sama gitu aja, loh ya, spendingnya. sama aja. Nah, apa hal yang lu stop lu nggak spending banyak supaya lu bisa spending lebih banyak di hal ini gitu loh? Menurut gue paling nggak penting tuh pakaian. Oke, gue juga nggak suka. Gue tuh tidak pernah suka shopping. Karena dulu pas gue kuliah, gue udah pernah tuh beli baju-baju Oh, mewah. tapi lu sudah pernah merasakan? Pernah. Tapi Karena kan dulu dapat uang jajan dari orang tua kan. Ya, tapi itu cuma menjadi experience doang. Di experience. Oke, sekarang ini nggak last long. Sekarang lu tau lu nggak suka? Nggak suka. Nah, yang lu suka apa? Karena lu beli Ya, karena baju apa? itu paling nggak worth it. Bener. Cuman berapa tahun udah rusak. Kadang bro. Pas luntur, longgar, kena dicuci laundry. rusak. Oke. Jadi itu paling nggak worth it beli pakaian atau contoh apapun lah yang bisa rusak, yang nggak long lasting itu paling nggak worth it lu beli mahal. Ngerti. Nah, Mungkin kalau cowok paling worth it itu mungkin ya jam atau mobil mungkin udah karena itu hold value juga ya. hold value. Betul. Jadi sebenarnya kadang tuh semakin kaya makin lucu bro. Makin Iya. kaya lu makin gak hilang duit. Mercy gue rugi bro. Gue punya Mercy rugi. Lu beli pada saat rugi. sama rugi. Beli Porsche gue juga rugi. Oh iya, karena Porsche, elektrik. Tapi dan kalau baru. lu belinya kayak Ferrari atau yang tipenya lama, kayak gua, tentu itu naik. nggak turun, Betul. naik gitu kan. Setuju. Oke, jadi lu lebih memilih kalaupun self reward, lu pun ngelihat ya, maksudnya value daripada sebuah barang, at least itu ngehold. Betul. Karena kalau gua lihat dari cerita lu barusan, Betul. sebenarnya happiness lu tuh datang bukan dari spending tapi dari earning ya. Dari earning, betul. Soalnya gue waktu itu udah punya duit 10 miliar tapi kan goal gue sebenarnya awalnya cuma beli Mercy. Ya. Itu juga gue nggak beli bro. Udah duit gue udah sampai puluhan baru Langsung beli Porsche. beli Porsche gitu loh. Ya. Gue beli Porsche itu juga sama. Gue punya impian tuh setidaknya mobil gue harus lebih bagus dari mobil bokap gue. Yeah. Biar gue dipandang gitu loh. Ya. Gitu. Jadi gue pikir kalau gue tunda-tunda beli Porsche-nya, ya ini kayak trofi lah, kayak piala gitu loh. Kalau gue tunda-tunda, takutnya gue belum bisa membuktikan. Gue mau sebelum mumpung bokap gue masih ada, gue mau buktikan gitu loh. Ini buat teman-teman yang nonton juga ya. Gua Andri punya sports car, keluar sebulan sekali aja belum tentu bro. Iya bro. Itu queen, kayak kita sebutnya queen garage. Itu ratu yang lu taruh di garasi doang. Iya. Karena itu sebagai simbol bahwa kalau gua dulu naik motor aja gue nyicil, Honda Beat aja gue nyicil bro gitu kan. Iya. Tapi Sekarang gue gak menyesal bro, gue beli itu. sama gue juga gak nyesel. Iya gue gak nyesel. Karena itu merupakan simbol daripada kerja keras kita. Yes. Kayak lu setiap kali lihat, lu berasa kayak finally I've made it gitu loh. Iya. Betul. Kayak lu walaupun ini mobil nggak pernah dipakai kayak Ferrari gue mungkin baru keluar 4 kali, tapi Iya. gue merasa akhirnya gue berhasil gitu loh bro. Iya.